Sombraro, saya dari Fakultas Kedokteran Prodi Keperawatan Universitas Cendrawasih. Di sini saya akan membahas tentang apa itu COVID-19, apa saja gejala-gejalanya dan cara pencegahan. Silakan disimak. Terima kasih. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan virus baru, dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulanya wabah di Tiongkok, Cina pada akhir Desember 2019. Dan COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di 213 negara di seluruh dunia. COVID-19 disebabkan oleh coronavirus. Apa itu coronavirus? Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Apa itu Severe Acute Respiratory Syndrome? Adalah infeksi saluran pernafasan berat disertai dengan gejala saluran pernafasan. Yang berikutnya adalah tanda-tanda atau gejala COVID-19 atau coronavirus. Yang pertama, gejala umum. Gejala umum itu ada demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, kelelahan, dan sesak nafas. Yang kedua, gejala yang agak spesifik seperti rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, dan ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari kuku dan jari tangan. Yang terakhir, gejala serius ada nyeri dada atau tertekan pada dada atau rasa tertekan pada dada. Yang ketiga, gejala serius. Yang pertama, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada. Yang kedua, hilangnya kemampuan berbicara dan bergerak. Rata-rata gejala-gejala yang tadi saya sebutkan akan muncul 5-6 hari setelah seseorang pertama kali terinfeksi virus ini, tetapi bisa juga 14 hari setelah terinfeksi virus tersebut. Berikutlah cara pencegahan COVID-19 atau coronavirus. Yang pertama adalah mencuci tangan. Sebab tangan adalah suatu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Cuci tangan dengan durasi minimal 20 detik untuk membunuh virus corona menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Berikutnya adalah cara untuk mencuci tangan yang baik dan benar menurut WHO. Basahi kedua tangan menggunakan air mengalir, lalu tuangkan sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan, gosok punggung dan sela-sela jari tangan, gosok kedua telapak tangan dan sela-sela jari. Jari-jari sisi dalam tangan saling mengunci lalu digosok. Gosok ibu jari berputar dalam genggaman. Gosok dan memutar ujung jari di tangan telapak tangan, lalu membilasnya menggunakan air mengalir. Yang kedua adalah hindari menyentuh wajah. Telah diketahui bahwa tangan menjadi sumber penyakit yang sering terjadi kontak dengan benda maupun orang lain. Sementara itu, virus corona disinyalir dapat masuk tubuh melalui segitiga wajah, yaitu mata, hidung, mulut. Maka dari itu hindari untuk menyentuh wajah menggunakan. Apabila ingin menyentuh wajah, harus mencuci tangan terlebih dahulu lalu menyentuh wajah. Yang berikut adalah etika batuk dan bersin. Yang keempat, memakai masker. Virus tidak menyebar melalui udara, namun penggunaan masker dapat menetralisir penyebaran virus corona. Sebab virus corona dapat menyebar melalui droplets dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui selaput lendir seperti mata, mulut, dan hidung. Pastikan ukuran masker pas di wajah. Lalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau air mengalir.
sisi luar masker yang berwarna hijau dan sisi dalam berwarna putih. Lalu kaitkan tali pada telinga kanan dan kiri dan pastikan tungkayan di hidung dan tarik masker ke bawah. Kemudian melepasnya hanya menggunakan kedua tangan, tarik kedua tali lalu dilepas, lalu taruh ke bawah atau buang ke tempat sampah. Kemudian mencuci tangan sekali lagi setelah melepas masker. Selesai. Yang kelima, hindari interaksi langsung seperti berjabat tangan, berpelukan, dan lain sebagainya. Yang keenam, social distancing. Yang pertama, social distancing, jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain. Apa itu social distancing? Social distancing adalah tindakan pengendalian infeksi yang dimaksud untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Istilah ini diterapkan untuk tindakan tertentu yang diambil oleh pejabat kesehatan masyarakat untuk menghentikan atau memperlambat penyakit menular. Kita tahu bahwa di Indonesia telah diterapkan social distancing dan ya seperti itu. Yang ketujuh adalah social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksud untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Istilah ini diterapkan untuk tindakan tertentu yang diambil oleh pejabat kesehatan masyarakat untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran virus. Yang kedelapan adalah cuci bahan makanan. Cuci bahan makanan yang diperoleh sebelum mengelolanya, sebab pada bahan makanan selalu saya terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus corona dalam bahan makanan tersebut, sehingga dianjurkan untuk mencuci bahan makanan sebelum dimasak, dan masak harus sampai matang dengan benar. Yang kesembilan, tingkatkan imun tubuh. Tidak hanya melakukan tindakan pencegahan di luar jaringan tubuh, namun Anda juga perlu melakukan tindakan pencegahan dari dalam tubuh dengan meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah dengan berolahraga dan rajin makan makanan yang sehat. Dan yang ke-10 adalah memakai sarung tangan. Saya melihat banyak sekali orang tidak memakai sarung tangan saat melakukan perjalanan. Dan pertanyaan yang sering muncul, apakah penting memakai sarung tangan? Jawabannya adalah sangat penting, karena COVID-19 atau coronavirus ini juga bisa bertahan di permukaan benda dan berpotensi menyebabkan kontaminasi. Itu sebabnya kita juga diminta untuk tidak menyentuh benda-benda di tempat umum karena kemungkinan besar beresiko menjadi sarang virus. COVID-19 dapat bertahan hingga 72 jam di permukaan yang keras dan mengkilat. Permukaan yang keras dan mengkilat seperti plastik, stainless steel, dan kaca dapat mendukung virus bertahan di benda-benda tersebut selama 72 jam. Tetapi pada kaca, virus dapat bertahan hingga 5 hari. Oleh sebab itu diharapkan untuk selalu membersihkan kaca, benda-benda yang terbuat dari kaca atau apapun yang ada, dan tidak boleh menyentuh dengan sembarangan pada benda-benda seperti kaca, karena virus dapat bertahan 5 hari pada benda tersebut. COVID-19 menyebar melalui sentuhan. Jika virus menempel di benda yang disentuh, kemudian tangan itu bisa bertahan cukup lama. Goblok kok. Tetapi ada juga tidak boleh memakai sarung tangan lebih dari 8 jam. Karena virus dapat bertahan di sarung tangan hingga 8 jam. Oleh sebab itu, setelah memakai sarung tangan harap dilepas dan dicuci atau dibuang jika tidak memakainya. Baik, mungkin itu dari saya. Cukup sekian, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi orang yang telah melihat video ini. Terima kasih, bye-bye. Baik, terima kasih. Mungkin itu sedikit penjelasan saya tentang COVID-19. Semoga bermanfaat.